Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan bahas yang juga sering terjadi, ya, yaitu tentang tipes, tifoid, tifus, ya. Jadi pasien tuh sering bertanya ya, kalau kena tipes, ya, itu dok, apa saja sih yang harus dilakukan kalau kena tipes, ya, atau tifoid, ya, demam tifoid atau tifus kalau orang biasa bilang, ya. Gitu. Oke, kita bahas ya satu persatu. Sebelumnya kalau misalnya Anda baru pertama kali ke sini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian klik tombol loncengnya ya. Apa itu tipes ya? Apa itu demam tifoid ya? Yaitu demam tifoid, tipes ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakterin Salmonella typhi. Tandanya apa aja dok? Tandanya tipes ya, secara singkat gini, tandanya demam naik turun ya. Biasanya demam ini lebih dari 5 hari, biasanya lebih dari 5 hari atau lebih dari 4 hari gitu ya. Biasanya sih di atas itu gitu ya. Kemudian demamnya naik turun ya, naik turun terutama kalau sore atau malam dia naik ya, dia naik gitu ya. Dan demamnya itu terus menerus ya, nggak kayak demam berdarah ya naik terus turun terus naik gitu, enggak, ya terus menerus gitu ya. Sepanjang sore wah rasanya langsung greges atau panas atau demam gitu. Nah, kemudian gejala lain apa, bisa pusing ya, pusing, nyeri-nyeri otot gitu ya. Kemudian yang paling sering juga gejalanya adalah gangguan saluran pencernaan ya, bisa mual, bisa muntah, bisa diare, bisa malah konstipasi atau tidak bisa buang air besar. Pokoknya gangguan seputar pencernaan itu. Karena apa? Yang diserang adalah organ pencernaan. Oke, tipsnya apa dok untuk penderita tipes atau demam tifoid ini atau tifus ya? Tipsnya yang pertama ya, istirahat total. Istirahat total. Biasanya saya kalau ada orang dengan kondisi tipes sudah definitif ya, diagnosanya maksudnya sudah diperiksa lab dan sebagainya, oh ini udah ke arah tipes dok, mas gitu ya, harus istirahat ya, istirahat total paling enggak 5 hari atau 3 hari lah. Kalau kantor-kantor susah ya ngasihkan ini banyak-banyak ya, izin banyak-banyak ya, 3-5 hari. Kalau saya standarnya 5 hari sampai 1 minggu untuk istirahat total. Kemudian apalagi dok? Minum air putih yang banyak ya, untuk ini demamnya ya. Minum air putih yang banyak, lebih sering, dikit juga langsung banyak ya, dikit-dikit tapi sering ya. Kemudian apa? Istirahat, minum air putih, kemudian minum obat dulu ya. Minum obat sesuai panduan dokter ya. Minum obat, kalau sudah diperiksa sama dokter, didiagnosa pasti kasih obat. Infeksi bakteri ya harus dikasih obat gitu ya. Begitu. Terus kemudian apalagi tipsnya? Saat minum obat yang sesuai panduan dokter, yaitu makanan ya, makanan harus hati-hati ya. Makanlah makanan yang lembut ya, karena yang diserang pencernaannya lagi bermasalah. Makanlah makanan yang lembut, makanan yang bisa dicerna dengan mudah ya, lembut, bubur, nasi tim gitu ya, jangan yang keras-keras ya. Hindari makanan-makanan pedas, kecut, kopi, ketan, santan atau terlalu merangsang lainnya, dihindari. Pokoknya sing lembut-lembut, sing enak-enak, sing enteng lah dimakan gitu ya. Kemudian jangan telat makan ya, jangan telat makan. Terus makan tidak enak, rasanya mual, kalau makan tidak enak ya tetap makan gitu, nanti tidak malah menimbulkan permasalahan baru di lambung atau pencernaannya ya. Kemudian makanan serat tinggi dihindari dulu. Hindari makanan serat tinggi. Serat tinggi contohnya apa dok? Ya kayak sayur, buah itu jangan dulu ya, jangan dulu. Kalau udah positif tipes jangan dulu. Tinggikan makanan protein ya, kalori itu harus lebih tinggi untuk daya tahannya, untuk pertumbuhan sel-sel baru yang rusak mungkin seperti itu ya. Jadi untuk intinya untuk daya tahannya gitu ya. Begitu. Kemudian jangan kecapean ya, harus istirahat. Pokoknya istirahat total itu benar-benar istirahat, buat tidur, bed rest total itu. Nah, biasanya kalau masih kondisi baik, dokter tidak menyarankan rawat inap ya. Wah, kondisinya masih bagus, tidak sangat lemah ya, biasa masih ini, tapi tipesnya tinggi ya, itu tadi yang bisa dilakukan untuk di rumah gitu. Tapi kalau kondisi lemah atau 5-7 hari dengan pengobatan dokter umum biasa tidak bisa menyelesaikan masalah, ya terpaksa harus ke rumah sakit atau dirujuk ke spesialis seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dok, bagaimana dengan pengobatan tradisional misalnya dengan cacing dan sebagainya kan?
Kalau itu pilihan ya. Memang ada sedikit penelitian yang kami baca, ada manfaatnya. Cuma saya secara pribadi belum menyarankan untuk terapi yang primer ya, terapi yang utama gitu. Tapi semuanya itu adalah pilihan kembali ke Anda. Saya hanya menyajikan tips-tips yang secara umum saja. Semoga bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman atau grup WA keluargamu. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.